Nah, sedulur, ya, konten ini saya ambilkan dari Radar Semarang, Jawa Pos Radar Semarang, hari Rabu tanggal 21 Desember tahun 2022. Nah, ini judulnya seperti ini ya. Ditinggal merantau, kakak selingkuhi istri. Nah, ini saya bacakan dulu dan nanti saya tanggapi dan saya kasih solusi jalan penyelesaiannya. Nah, sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, inilah yang dialami John Dory karena kerja di luar kota. Ia harus jauh dari anak dan istri. Nah, namun saat ditinggal merantau, itu ternyata istrinya tak setia. Di saat dirinya sibuk mencari nafkah di rumah, Lady justru asik bercumbu dengan kakak iparnya alias kakak kandung John. Nah, ini saya balik dulu ya. Nah, ini saya teruskan dulu ya. Tentu saja John langsung muntah, emosinya memuncak, meledak-ledak kemarahan. Tanpa pikir panjang, John menggugat cerai istrinya ke Pengadilan Agama Semarang. Awalnya rumah tangga keduanya berjalan adem ayem. Semua kebutuhan bisa terpenuhi meskipun harus berhemat. Lady bisa mengelolanya dengan baik. Mereka juga masih bisa menabung. Pasangan ini mulai dirudung masalah ketika John pergi merantau. Selain sering terjadi miskomunikasi, keduanya juga sering bertengkar. Saat kondisi labil itu, masuklah Bertrand, kakak John, dalam kehidupan Lady, seperti tumbuh ketemu tutup. Klop. Lady yang butuh teman curhat akhirnya bersandar di pundak Bertrand. Awalnya curhat, lama-lama jalan bareng, lalu menuju ranjang. Hal itu sempat menyita perhatian tetangga John, sebab sebagai kakak ipar, perhatian Bertrand luar biasa. Bahkan keduanya kerap bergandengan tangan, berangkulan dan bermesraan. Kayaknya Lady sudah punya hubungan gelap dengan Mas Bertrand sebelum saya merantau, tapi kalau ditanya nggak pernah ngaku, ujar John kesal. Hubungan gelap istrinya ini diketahui John ketika mendapat aduan dari tetangga. Ia yang tak percaya dengan kata-kata tetangganya ini pun memutuskan untuk pulang tanpa memberitahu Lady. Saat itu John tak langsung pulang ke rumah. Ia berinisiatif membuntuti istrinya. 2 hari ia seperti menjadi intel yang berburu kebenaran. Hingga pada hari kedua ia melihat Lady menemui Bertrand. Keduanya lalu jalan bareng, mesra banget. Tujuannya ternyata ke sebuah penginapan. Memang istri nggak tahu diri, udah dirawat bener-bener malah asik-asikan selingkuh sama kakak ipar sendiri. John yang melihat kelakuan istrinya bermesraan dengan kakaknya tak tinggal diam. Ia yang merasa kecewa langsung melabrak istri dan kakak kandung sendiri. Amarahnya sudah memuncak. Saat itu juga ia menjatuhkan talak pada Lady. Akibat kejadian ini, hubungan John dengan kakaknya Bertrand juga menjadi renggang. Mas orang genah, bukannya melindungi adiknya malah
diselingkuhi, ujar John kesal. Saat ini proses persidangan masih berlangsung di Pengadilan Agama Semarang. Wis saiki sing penting pisah, Mbak. Anak diopeni bareng-bareng, kata John. Nah, ini lur ya. Kalau suami istri atau keluarga itu kalau tidak bersama alias kerjanya di lain kota, lah ini bisa menyebabkan perselingkuhan. Yang ujung-ujungnya apa? Ini ya geger, akhirnya apa? Minta pisah. Nah ini orang kalau menilai ya pasti kemungkinan yang salah pasti istri ya, dan istri itu salah. Tapi kalau ditilik dari belakang, dilihat dari belakang, ya, ini justru istri adalah korban, sedangkan suami itu juga korban. Lah penyebabnya apa? Ini dari kedua orang tua masing-masing ya. Nah, jadi ini utamanya itu dari dari orang tuanya Mas John. Mas John itu nggak tahu gimana, belum meridhoi anak. Jadi Mas John belum diridhoi oleh kedua orang tuanya. Lah ini penyebabnya. Akhirnya Mas John yang kalah, ya, ditinggal mencari pria idaman lain. Bahkan malah kakak kandungnya sendiri yang menjadi pria idaman lainnya. Nah, seperti ini. Jadi ini sebetulnya mudah sekali jalan penyelesaiannya. Tinggal Mbak Lady Mas John Dory mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya. Itu sudah beres ya. Nanti akan tidak ada masalah. Sebetulnya cuma itu aja. Jadi, sedangkan si Mbak Lady Sandi kalau bila perlu ya mendapatkan ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tuanya masing-masing. Jadi nanti akan selesai. Jadi ini kasihan sekali, ini semua menjadi korban dari kedua orang tuanya masing-masing. Jadi kasus ini begitu ya, banyak di kalangan yang lain itu juga banyak kasus seperti ini. Jadi karena belum mendapatkan ridho, otomatis ya kehidupannya anak tidak bisa sebahagia. Nah ini, jadi cara penyelesaiannya kembali ke orang tuanya masing-masing. Jadi minta ridho pasrah sumeleh. Jadi bukan ke orang lain ya, bukan minta ke psikolog atau ke dari orang tetangga atau dari siapapun, dari orang lain bertuanya ya, itu harus kembali kepada kedua orang tuanya masing-masing. Nah gitu, cukup segini dulu ya.